11 Agustus lalu menjadi hari pertama vaksin diuji cobakan pada tubuh relawan. Meski sebagian mempertanyakan keampuhan vaksin Sinovac buatan Cina, namun keberadaan vaksin membuat warga menuai harapan baru akan segera berakhirnya pandemi COVID-19. Lalu apa tanggapan warga ibu kota terhadap keberadaan vaksin? Berikut Rakyat Bicara pekan ini berharap pada vaksin. Setelah COVID-19 menyebar luas ke seluruh dunia dan memakan korban hingga ratusan ribu jiwa, tentunya juga melumpuhkan banyak kota. Yang ditunggu masyarakat tentunya adalah vaksin COVID-19. Lalu, apa kata masyarakat mengenai vaksin COVID-19? Sebanyak 21 relawan yang dinyatakan lolos tes kesehatan dan negatif COVID-19 menjalani sesi perdana uji klinis. Lebih dari 1.000 orang mulai dari warga sipil hingga pejabat negara terdaftar sebagai relawan, membuktikan kebulatan tekad warga untuk bersama menghentikan pandemi virus corona. Awal mulanya apa nih yang membuat Mas terdorong sehingga mau menjadi relawan begitu? Pertama dari teman-teman pada nge-share gitu kan di grup WhatsApp ya, kayak flyer-flyer untuk jadi relawan untuk vaksin ini. Kemudian saya mulai cari informasinya kan di flyer itu. Oh ternyata ini bukan pertama kali untuk dicoba ke manusia. Saya pengen juga ikut andil dalam menjadi bagian gitu, menjadi bagian daripada sejarah juga terciptanya vaksin COVID itu. Yang pasti sekarang kan kita lagi jaga kesehatan banget karena salah satu persyaratannya tidak pernah kena COVID. Ya kita jaga kesehatan dengan vitamin, dengan olahraga, dengan makan yang teratur. Nah selebihnya nanti kita tinggal tunggu aja jadwal dari tim di Bio Farmanya. Nanti kita akan join apa prosesnya yang ada di situ. Saya pikir vaksin ini satu harapan yang memang sangat ditunggu-tunggu gitu oleh masyarakat. Jadi secepatnya siapapun di belahan dunia ini lah ya, nggak ngomong tentang negara mana gitu. Tapi saat ini semua manusia membutuhkannya. Memproduksi vaksin bukanlah hal yang mudah. Ada 4 tahapan yang harus dilewati. Pertama adalah preklinis, yang akan diujikan kepada hewan. Jika tahapan ini lolos, maka akan ada 3 fase lanjutan. Dan fase yang pertama, di fase yang pertama adalah dilihat keamanan dan bukan efektivitas dari sebuah vaksin. Maka bisa diujikan kepada manusia yang sehat. Dan fase yang kedua, dalam fase ini akan dilihat juga dosis atau besaran dari dosis obat tersebut. Apabila nantinya ditemukan gejala ataupun juga efek samping dari vaksin tersebut, maka produksinya akan tentu dihentikan. Dan yang ketiga, fase yang ketiga, melihat apakah benar-benar ampuh untuk mengurangi dan memerangi virus COVID-19. Ketiga fase ini sudah dilewati, maka nantinya bisa diedarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi warga jika ingin lolos dan menjadi relawan vaksin COVID-19. Yang pertama adalah diantaranya berusia 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian sehat dan dinyatakan tidak pernah mengikuti uji klinis apapun. Selanjutnya, terbukti telah mengikuti rapid test maupun swab test dan tidak pernah terpapar COVID-19. Merupakan bukan ibu hamil ataupun wanita yang sedang menyusui. Terakhir adalah berdomisili di Bandung. Kemudian, tidak berencana untuk pindah sebelum penelitian berakhir. Nah, di Indonesia saat ini lagi dikembangkan. Lalu Mas sejauh ini percaya nggak sih dengan perkembangan dan juga nantinya bisa menyembuhkan orang-orang yang terkena virus COVID-19? Tentunya kita harus percaya dan kita juga harus optimis dengan adanya pemerintah percaya dengan adanya vaksin yang sudah hampir tahap akhir, yang dimana kita juga mengharapkan demi kesehatan masyarakat Indonesia juga yang nantinya akan bisa berakses normal kembali seperti itu. Kalau ada 2 vaksin dari Cina dan juga Indonesia, Mas
yang terlebih dahulu menggunakan yang mana? Indonesia, kita harus cinta kepada negara kita terlebih dahulu sih. 50-50 sih, soalnya dari luar negeri aja kita belum dapat ya istilahnya kabar baiknya gitu. Apalagi ya kondisinya kayak gini, belum ya masih 50-50 aja gitu. Indonesia kan sedang mengembangkan vaksin dan akan juga menggunakan vaksin dari Cina. Kalau Mas nanti ketika bergulir ataupun juga diedarkan, Mas akan menggunakan yang mana dan kenapa? Oh, kalau saya lebih percaya dalam negeri, Mas. Soalnya produk dalam negeri maupun dari karya anak bangsa atau gimana itu penting banget. Walaupun emang lebih bagus sih kadang ngimpor, Mas ya. Tapi untuk vaksin ini kayak lebih bagus dari anak bangsa deh. Mungkin aku bakalan maunya vaksin dari Indonesia, soalnya kenapa nggak kita coba produk Indonesia produk kita sendiri daripada produk luar. Berharapnya sih bakalan ampuh untuk seterusnya. Harapan ditemukannya vaksin COVID-19 kian meninggi, sebab kasus infeksi di seluruh dunia telah mencapai angka 15 juta. Jika uji klinis ini berhasil, awal tahun 2021, vaksin dapat diproduksi massal. Keberadaan vaksin kini memberi secercah harapan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Dibutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk membuktikan dan juga meneliti apakah vaksin virus COVID-19 benar-benar ampuh untuk membasmi virus corona. Tugas masyarakat saat ini adalah bersabar dan juga tetap menjaga protokol-protokol kesehatan. Demikian Rakyat Bicara pekan ini bersama saya Hasbiullah dan juga juru kamera Dias Triawan beserta Nanda Sinaga. Sampai jumpa pekan depan.